Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Samsul, NPM 18660070. Saya akan mempresentasikan UAS saya yang berjudul Eksplorasi dan Evaluasi Panas Bumi. Adapun materinya yaitu yang pertama, kata-kata panas bumi berasal dari kombinasi kata Yunani G artinya bumi dan satuan panas artinya panas. Ini dianggap sebagai sumber daya terbarukan karena panas yang berasal dari bagian bumi tersedia di mana-mana. Dan kami belajar menggunakannya dalam keragaman keadaan yang lebih luas. Bumi terdiri dari kerak, mantel, dan inti. Itu karakteristik fisik dan kimia kerak. Mantel dan inti bervariasi dari permukaan bumi ke pusatnya. Jenis sumber daya panas bumi terbagi atas 3. Sistem beku panas, sistem yang didominasi konduksi, dan hidrotermal sistem. Sumber daya bertekanan geografis terjadi di lingkungan cekungan di mana cairan terkubur dalam yang terkandung dalam batuan sedimen. Air tanah adalah lapisan teratas dari air permukaan. Di bawah lapisan tersebut, tanah jenuh dengan air, membentuk sebuah akuifer atau tempat penyimpanan air yang sangat besar. Di atas air tanah adalah daerah yang tidak jenuh, yang dikenal sebagai susur kapiler. Meskipun tidak jenuh, tapi mengandung air yang kontak langsung dengan air permukaan. Di atasnya lagi adalah zona tidak jenuh yang memiliki aliran yang konstan dalam jumlah air permukaan. Sekitar 30% dari air tawar di dunia ini berupa air tanah. Sistem air tanah yang aktif memerlukan 2 hal penting, yaitu daerah resapan dan daerah pelepasan. Daerah repasan adalah tempat di mana air baru memasuki sistem faktor yang mempengaruhi akuifer atau efisiensi. Sebuah daerah resapan adalah permeabilitas batuan, patahan, dan presipitasnya. Apabila tidak cukup air, maka tidak akan mampu untuk meresap lebih dalam untuk mencapai water table atau akan menguap sebelumnya. Fluida panas bumi 2. Yang pertama, jenis fluida, sifat fluida, tipe air panas bumi. Analisis kimia mata air panas. Mungkin analisis kimia mata air panas ini berbentuk tabel. Yang pertama, tabel 1 unsur kation. Yang kedua, tabel 2 unsur anion. Kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif memiliki peluang yang sangat berkaitan dalam larutan air yang berasal dari mata air dan penguburan. Hasil analisis air panas berlokasi dalam unsur kation dan anion memiliki jumlah yang berbeda. Total anion sebesar
45.550, lebih besar daripada total kation 34.010. Dalam kedua total tersebut menghasilkan negatif 0,166012751, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitasnya kurang bagus atau baik apabila dianalisis lebih lanjut. Setiap anion memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kation tertentu. Anion memiliki pengaruh yang positif dalam proses kation dalam larutan air yang berasal dari mata air dan penguburan. Geologi sistem panas bumi. Yang pertama, sistem magmatis. Sistem panas bumi magmatif secara langsung. Sistem panas bumi dari konduksi oleh reservoir sebagai batuan atau magma yang sumber atau reservoir panas bumi. Sebagian besar sistem panas bumi yang sesuai dengan magmatik sesuai untuk berbangkit listrik tipe uap kilat. Tipe pembangkit uap kilat menghasilkan lebih banyak daya persatuan massa fluida jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tipe binari chiller power plants, karena suhu dan enthalpy fluida yang lebih tinggi. Sistem panas bumi magmatik paling sering terbentuk di daerah vulkanisme atau muda. Batuan vulkanik biasanya berkomposisi andesit hingga rhyolitik, sedang basal dapat menjadi litologi yang dominan tergantung pada tektonik pengaturan. B. Sistem magmatis. Sistem panas bumi magmatik tidak memiliki hubungan yang jelas dengan sumber panas magmatik, dengan biasanya terjadi di daerah mana kerak menipis karena berpanjangan yang menghasilkan gradien panas bumi yang tinggi. Dalam sistem amak, fluida yang bersirkulasi membentuk dan meluapkan panas bumi reservoir potensi pada kedalaman sedang. Fluida yang berhubungan dengan sistem magmatik biasanya dari tipe alkali, klorida, pH netral, kecuali jika mengalami mendidih dan menghasilkan larutan asam sulfat di dekat permukaan. Cairan biasanya memiliki total padat terlarut (TDS) rendah hingga sedang. Karena fluida sistem magmatik mengagumkan dan bersirkulasi melalui kerak, mereka biasanya memiliki rasio 3He/4He yang rendah. Semua sistem panas bumi magmatik yang dikembangkan adalah tipe didominasi cairan, umumnya mencerminkan suhu yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem magmatik. Perubahan mineral. Yang pertama, karbonat. Karbonat, kalsit, organik,
siderit sulfat, anhidrit, alinit, natriolonit, barit. Yang kedua sulfida, pirit, pirhotit, markasit, sphalerit, galena, kalkoprit. Yang ketiga oksida, helmatit, magnetit, loksin, dan blaspor. Yang keempat fosfat, apalit. Yang kelima halida, fluorid. Penerapan petrologi untuk penyelidikan panas bumi. Mineral hidrotermal di suatu lapangan panas bumi dapat dijadikan petunjuk dalam mengetahui yang pertama, kondisi di reservoir panas bumi, baik yang kondisi sekarang dan masa lalu. Misalnya, perkiraan suhu bawah permukaan dapat dari mineralogi, sehingga dapat digunakan untuk membantu dalam keputusan Alat terpenting yang dibutuhkan untuk petrologi panas bumi adalah mikroskop petrografi, disraktometer, sinar X adalah instrumen yang sangat berharga untuk mengidentifikasi mineral dan dapat digunakan dalam keadaan tertentu untuk memberikan informasi kuantitatif. Ini sangat baik untuk mengidentifikasi mineral lempung dan zolit, tetapi mahal dan hampir tidak portabel. 3. Apektometri inframerah juga telah digunakan di Selandia Baru dan sangat berguna untuk mengidentifikasi mineral lempung, zeolit, dan feldspar untuk dapat dikembangkan sebagai alat kuantitatif dan membentuk sedikit sampel. Jenis alterasi hidrotermal dan jenis batu. Jenis alterasi hidrotermal dan jenis batuan reservoir. Yang pertama, deposi langsung. Yang kedua, penggantian. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, keluarkan. Yang kelima, perubahan pada batuan inang yang dihasilkan oleh perubahan hidrotermal. Yang keenam, perubahan hidrotermal dan suhu. Yang ketujuh, perubahan dan tekanan hidrotermal. Yang kedelapan, perubahan hidrotermal dan mendidih. Yang kesembilan, perubahan hidrotermal dan komposisi cairan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.